Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrari amin. Sigatnya takbir, bentuk lafal takbir itu seperti apa? Lam yarid fi sigati takbir syai'un min khususi fi sunnatil mutahharah. Tentang sigat takbir, lafal takbir itu tidak ada ketetapan di dalam sunnah Nabi. Jadi Nabi tidak pernah mengajarkan bagaimana lafal takbir yang sebenarnya. Walakin darraja ba'du sahabat minhum Salman Al-Farisi ala takbir bisigati, tetapi sahabat Nabi di antara Salman Al-Farisi itu membuat dan menyebarkan bentuk takbir lebaran sebagaimana berikut: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ini takbir yang biasa kita kumandangkan setiap lebaran. Itu merupakan kreasi ijtihad dari para sahabat, di antaranya Salman Al-Farisi, dan ini bukan bentuk takbir yang diajarkan Nabi. Artinya Nabi memang tidak pernah mengajarkan takbir ini dari sahabat Nabi ini. Wal amru fihi ala sa'ah, ya. Perkara takbir itu luas, fleksibel lah, luas. Yang penting takbir. Lianna nasa al-warida fi dzalika mutlaqun, karena nas yang menganjurkan untuk bertakbir itu mutlak, artinya luas, tidak menentukan seperti apa bentuknya, yaitu firman Allah Ta'ala, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian itu bertakbir atas apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi bertakbir dalam bentuk takbir apa saja. Ini bentuk takbirnya itu mutlak, kalimatnya itu umum, terserah sebenarnya. Wal mutlaqu yu'khadhu ala itlaqihi hatta ya'ti ma yuqayyidu bi syar'i. Jadi kemutlakannya itu sangat betul-betul mutlak dan tidak bisa dibatasi kecuali memang ada pembatasan dari syariat. Wa darrajal al-misriyun min qatibiz zaman ala sigatil masyhurah, ini ya. Sementara orang-orang Mesir itu membuat atau menyebarkan bentuk takbir sejak dahulu itu dalam bentuk sebagaimana berikut. Bentuk kalau sebagaimana berikut: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. Itu bentuk lafal takbir lebaran yang biasa dikumandangkan oleh orang-orang Mesir sejak dulu. Jadi kalau kita hanya berhenti di sini, walau karihal kafirun, ini yang biasa di Indonesia ya, yang saya dengar ini ya, sampai di sini. Tapi nggak jarang atau mungkin nggak ada ya yang menambahkan dengan sholawat ini sampai di sini, nggak ada. Oke, itu
takbir versi Lebaran versi orang-orang Mesir sejak dulu. Nih. Wahia ini, adapun takbir yang versi orang Mesir itu sigatun masru'atun sahihatun istahabba katsirul ulama wa nasu 'alaiha fi kutubihim. Lah, sigat atau lafal takbir seperti orang Mesir ini itu ternyata dianggap benar. Ya. Masru'atun sahihatun dianggap benar dan disukai oleh banyak ulama dan mereka menganjurkannya untuk membaca seperti itu dalam kitab-kitab mereka. Waqala anha al-Imam Syafi'i, misalnya Imam Syafi'i itu berkata rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, wa in kabbara ala yukabbiru alaihi nasu al-yawm fahasuna wa in zada takbiran fahasuna wa ma zada ma hadza min dzikrillah ahbabtuhu. Ini ya, kata Imam Syafi'i, jika orang bertakbir seperti orang bertakbir sekarang di zaman yang Syafi'i itu bagus. Jika ditakbirnya ditambah juga bagus. Jika takbirnya ditambah dengan ini mungkin dengan sholawat tadi itu, min dzikrillah, dari berzikir kepada Allah, ababtu, saya menyukainya. Jadi hanya ada takbir juga ada ini. Ada zikiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Hukmu ziyadati sholati ala nabi. Bagaimana hukum menambah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam takbir lebaran? Ziyadatu sholati wassalami ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ansari wa azwaji wa dzurriyyati fi khitamit takbir amrun masru'un, ya, menambah sholawat atas Nabi Muhammad, keluarganya, sahabatnya, penolongnya, istri-istri beliau, keturunan beliau itu di akhir takbir itu, kayak yang biasa dikreasi atau disebarkan oleh takbiran versi orang Mesir itu amrun masru'un, itu merupakan perkara yang disyariatkan, yang dianjurkan. Fa inna afdhaladz dzikri majtama fi dzikrullah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya paling bagusnya zikir itu merupakan perkumpulan atau kombinasi antara zikir kepada Allah dan juga sholawat kepada Nabi dan keluarga beliau. Kama sebagaimana anna sholata wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam taftahu lil amali babal qabuli fa inna maqbulatun abadan hatta minal munafiq. Nah, alasan yang kedua, karena sesungguhnya sholawat dan salam itu kepada Nabi dan keluarganya itu merupakan kunci agar amal perbuatan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya. Bahkan walaupun yang membaca sholawat itu adalah orang munafik, ya. Jadi orang munafik saja kalau baca salawat itu amalnya itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena salawat yang dibaca, apalagi orang mukmin sejati, ya. Kama nasala dzalika ilmi li anna muta'allaqun bil janabil ajalli sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok demikian? Karena sebagaimana ditetapkan oleh ahli ilmu, ya, para ulama, sesungguhnya salawat itu sesungguhnya al-qabulah itu, ya, diterimanya amal-amal orang yang baca salawat itu berkaitan dengan sisi keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu, ya. Itu penjelasan tentang lafal-lafal takbir dan asal usulnya takbir yang biasa kita kumandangkan setiap